Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik dari kelas PAI 2. NIM saya 25 11 10 12 26. Pada tugas video kali ini adalah tugas UTS mata kuliah Filsafat Umum. Soal nomor 1. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang berfilsafat itu pasti berpikir. Jawabannya yang pertama, berpikir adalah aktivitas umum yang dilakukan semua orang. Semua manusia pasti berpikir, mulai dari memutuskan, misalnya mau makan apa nih, atau mencari jalan pulang lewat mana nih, sampai mengingat sesuatu. Nah, berpikir bersifat sederhana, bisa otomatis, spontan, tanpa analisis mendalam. Sebagai contoh, aku lapar, mau makan apa ya? Besoknya harus bangun jam berapa nih? Nah, ini adalah bentuk berpikir biasa, bukan berfilsafat. Bagian 2, berfilsafat adalah bentuk berpikir yang lebih tinggi. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam, kritis, sistematis, dan radikal. Filsafat bertanya hal-hal seperti apa hakikat manusia, dari mana segala sesuatu berasal, apa itu kebenaran, dan mengapa kita ada di dunia. Jadi, berfilsafat adalah berpikir tingkat lanjut, bukan hanya memikirkan hal sehari-hari. Pada bagian ketiga, mengapa tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat? Karena banyak orang berpikir secara praktis, tidak mendalami akar masalah. Atau berfilsafat butuh kemampuan menganalisis konsep, bertanya kritis, dan membuat argumen logis. Dan tidak semua orang mau atau mampu melakukan itu. Jadi, semua orang berpikir, dan tidak semua orang berpikir secara filosofis. Bagian 4, tetapi semua orang yang berfilsafat pasti berpikir. Ini jelas karena filsafat adalah aktivitas berpikir. Tanpa berpikir tidak mungkin seseorang dapat melakukannya. Dari yang pertama, analisis. Yang kedua, refleksi. Yang tiga, perenungan mendalam. Dan yang keempat, penyusunan argumen. Kedua, jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Jawabannya, pengertian filsafat adalah usaha manusia untuk memahami dunia dan kehidupan dengan berpikir secara mendalam, kritis, rasional, sistematis, dan menyeluruh. Secara sederhana, filsafat adalah mencari hakikat terdalam dari segala sesuatu, misalnya hakikat manusia, kebenaran, kehidupan, moral, dan pengetahuan. Objek filsafat terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material ini adalah apa yang dipikirkan oleh filsafat. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Misalnya, ada manusia, ada alam, moral, ilmu, keindahan, masyarakat, logika, dan seluruh realitas. Jadi, filsafat tidak membatasi objeknya. Objek formal ini adalah cara filsafat mempelajari objeknya, yaitu yang satu, mendalam atau mencari hakikat atau akar persoalan. Dan yang kedua, kritis atau memeriksa alasan. Dan yang ketiga, rasional berdasarkan akal. Dan yang keempat, sistematis atau tersusun. Dan yang kelima, universal atau menyeluruh. Contohnya, manusia bisa dipelajari oleh biologi, psikologi, dan filsafat. Tapi filsafat bertanya tentang apa hakikat manusia, bukan hanya fisiknya. Cabang-cabang filsafat. Secara umum, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang utama. Yang pertama, epistemologi. Ilmu yang membahas pengetahuan, seperti apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan apa yang disebut kebenaran. Lanjut, yang dimaksud ontologi, mempelajari hakikat, keberadaan, atau realitas, seperti apa yang benar-benar ada, dan apa hakikat alam, manusia, dan kehidupan.
Lanjut, yang dimaksud aksiologi, membahas nilai terdiri dari etika atau nilai moral baik buruk. Dan ada estetika atau keindahan. Ada lagi filsafat politik atau nilai dalam tata negara. Lanjut, yang dimaksud logika, ilmu tentang cara berpikir benar, aturan-aturan penalaran. Lanjut, yang dimaksud filsafat manusia, membahas hakikat manusia, tujuan hidup, kebebasan jiwa, dan keberadaan. Lanjut, yang dimaksud filsafat agama, mengkaji agama secara rasional tentang Tuhan, wahyu, iman, dan moralitas. Lanjut, yang dimaksud filsafat ilmu, mengkaji dasar-dasar batasan, metode, dan nilai dari ilmu pengetahuan. Kedudukan ilmu agama dan filsafat. Nah, pada bagian A, filsafat dan ilmu. 1. Filsafat memberi dasar bagi ilmu seperti logika dan metode berpikir. 2. Ilmu peneliti sebagian realitas atau spesifik dengan metode empiris. Dan yang ketiga, filsafat meneliti keseluruhan realitas lebih luas dan mendalam. Dan yang keempat, ilmu menjawab bagaimana sesuatu terjadi, sedangkan filsafat bertanya, mengapa sesuatu terjadi. Bagian B, filsafat dan agama. Pada bagian 1, agama berdasarkan wahyu, kebenaran diterima dengan iman. Bagian 2, filsafat berdasarkan akal, kebenaran dicari lewat berpikir. Dan yang ketiga, keduanya tidak berlawanan tetapi saling melengkapi. Filsafat membantu memahami ajaran agama secara rasional, dan agama memberi arah moral dan spiritual yang tidak bisa dicapai akal saja. Nomor 3, pada perkuliahan telah mempelajari sejarah filsafat. Coba buat tabel deskripsikan sejarah filsafat disertai tokoh dan dengan identifikasi pemikirannya. A. Masa Yunani kuno. B. Masa Yunani klasik. C. Masa abad pertengahan. D. Filsafat Islam. Jawabannya, sejarah filsafat beserta tokoh dan pemikirannya. A. Masa Yunani kuno. Pada masa ini, para filsuf mencari asal mula segala sesuatu. Beberapa tokoh adalah 1. Thales menganggap bahwa asal mula alam adalah air. 2. Anaximandros mengatakan asal segala sesuatu adalah Aveyron. Dan yang ketiga, Herakleitos berpendapat bahwa segala sesuatu selalu berubah dengan api sebagai unsurnya. Bagian B, masa Yunani klasik. Pada masa ini, filsafat berkembang ke arah etika, politik, logika, dan pengetahuan. Bagian 1, Sokrates menekankan pencarian kebenaran melalui tanya jawab atau dialektika, fokus pada moral dan bagaimana manusia harus hidup baik. Bagian 2, Plato, murid Sokrates yang mengembangkan teori dunia ide. Menurutnya, realitas sejati adalah ide, bukan benda fisik. Pada bagian ketiga, Aristoteles, murid Plato, mengembangkan logika, etika, politik, serta teori 4 sebabnya ialah lebih menekankan pengamatan atau empiris. Bagian C, masa abad pertengahan. Filsafat dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama Kristen. Di bagian 1, Agustinus memadukan ajaran Plato dengan agama Kristen. Ialah mengatakan bahwa Tuhan adalah kebenaran tertinggi. 2. Thomas Aquinas menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan Kristen, ialah membuat 5 bukti rasional tentang keberadaan Tuhan. Yang ketiga, Anselmus terkenal dengan argumen ontologis tentang keberadaan Tuhan. Dan yang keempat, William Ockham mengajarkan bahwa penjelasan paling sederhana adalah yang paling tepat. Filsafat Islam. Pada masa kejayaan Islam, banyak filsuf mengembangkan pemikiran Yunani sekaligus menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Pada bagian A,
Al-Kindi, filsuf Arab pertama yang memperkenalkan pemikirannya filsafat Yunani kepada dunia Islam. Bagian B. Al-Farabi, mengembangkan teori tentang negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah dan menjelaskan tingkat-tingkat akal. Dan bagian C. Ibnu Sina atau Avicenna, terkenal dengan konsep wajib al-wujud, yaitu bahwa Tuhan adalah wujud yang wajib ada. Dan yang keempat, Al-Ghazali, mengkritik para filsuf yang terlalu mengutamakan akal, ialah menekankan pentingnya tasawuf dan teologi. Dan bagian D. Ibnu Rushd, membela filsafat dan pemikiran rasional. Ia menyatakan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan. Itu saja tugas UTS Filsafat Umum. Dan terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.